Sekarang ayat yang berikutnya kita akan mendapati bagaimana Allah Rahim ketika pada 3 orang, sehingga kemudian mereka benar-benar diterima taubatnya. Kenapa dikatakan Rahim? Karena terhadap 3 orang ini Allah menerima taubatnya dengan ujian yang berat. Kita baca ayatnya 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah merasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wa 'alas salasati, dan terhadap 3 orang alladzina khulifu, yang ditinggalkan, yang ditunda, yang diakhirkan. Apa maksudnya? Yang ditunda, yang ditinggalkan, yang diakhirkan. Maksudnya apa? Yang diakhirkan penerimaan taubatnya. 3 orang ini penerimaan taubatnya di sisi Allah diakhirkan, ditunda. Siapa 3 orang ini? 3 orang ini sebagaimana sudah kita sampaikan disingkat dengan Makkah. Mim Murarah ibnu Ar-Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Abi Umayyah. Jadi 3 orang ini kisahnya panjang. Kalau Bapak Ibu mau melihat kisahnya sangat asyik sekali, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik, dan kita anjurkan Bapak Ibu jangan sampai tidak membacanya, harus membacanya. Disampaikan langsung oleh salah satu pelaku dari 3 ini, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka jangan sampai tidak membacanya. Nabi SAW ini rangkumannya saja. Nabi SAW mengumumkan bahwasanya semuanya harus bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, untuk perang Tabuk. Maka para sahabat kemudian bersiap-siap. Bertambah hari persiapan semakin bertambah. Bertambah hari persiapan semakin mendekati sempurna, sampai benar-benar mereka siap berangkat. Ada orang dari antara 3 ini, yaitu Ka'ab bin Malik. Dia menunda-nunda. Kawan-kawannya melakukan persiapan, dia bergumam pada dirinya, nanti saja, saya nyusul. Kemudian melihat persiapannya bertambah lagi, nanti saya nyusul. Jadi menunda-nunda. Kemudian begitu hari H di mana mereka siap berangkat, dan kemudian akhirnya berangkat bersama Nabi, Ka'ab bin Malik belum menyiapkan juga. Ketika itu musim panen kurma dan hawanya sangat panas. Maka ketika rombongan berangkat menuju Tabuk dengan jumlah yang sangat banyak, sejauh 800 km, di tengah jalan mereka mencari-cari, gak kelihatan nih Ka'ab bin Malik. Ada yang berkomentar buruk, yalah paling demen sama kormanya, memang saatnya panen ya. Kemudian kawannya yang lainnya nggak terima, kamu kalau ngomong hati-hati dong,
Siapa sih yang tidak tahu Ka'ab bin Malik? Orangnya baik, tapi kan gak ikut. Ya, terjadi obrolan gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu apa gitu, jadi bertengkar, mau mengomentari Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian ketika mereka kembali dari Tabuk, seperti biasa sebelum sampai rumah, Nabi sholat dulu di masjid 2 rakaat, baru kemudian ke rumah. Dan ini termasuk menjadi adab bagi musafir. Kalau bepergian kemana-mana, sebelum sampai rumah, sholat di masjid kaumnya dulu 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Ini termasuk sunnah yang barangkali kita kurang memperhatikan. Jadi sholat dulu di masjid, baru ke rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, kemudian orang-orang yang tidak berangkat pada datang dan menyampaikan uzurnya. Ya Rasulullah, kami nggak bisa ikut soalnya gini-gini. Ya sudah. Datang orang yang lainnya, ya Rasulullah, saya tidak ikut soalnya begini-gini. Ya sudah. Semua yang datang kepada Nabi menyampaikan uzur, alasan kenapa tidak ikut, Nabi memakluminya, karena Nabi menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Mereka menyampaikan uzur, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Semuanya diiyakan oleh Nabi, ya sudah. Kemudian Ka'ab bin Malik maju. Ya Rasulullah, kalau saya harus mencari alasan kenapa saya tidak ikut di dalam perang Tabuk, sangat gampang bagi saya Rasulullah. Saya ini orang yang pandai berdebat. Tapi apa artinya saya berargumentasi sehingga selamat dari engkau, tetapi tidak selamat dari Allah? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya uzur apa-apa. Justru sekarang di saat saya tertinggal dari peperangan Tabuk, tidak ikut bersama engkau, justru saya lagi menjadi orang yang sekaya-kayanya keadaan. Ya, jadi saya ini lagi dalam keadaan yang seprima-primanya keadaan. Saya nggak punya alasan apa-apa. Cuma saya menunda, akhirnya tertinggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang ini adalah orang yang jujur, sana kamu pergi sampai Allah yang memutuskan perkaramu. Dan sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepada seluruh sahabat, menginstruksikan kepada seluruh kaum muslimin agar 3 orang diboikot. Ka'ab bin Malik bersama 2 yang lainnya, Murarah ibnu Rabi' dan Hilal bin Abi Umayyah, diboikot. Diboikotnya bagaimana? Ketika mereka salam, jangan pernah ada yang menjawab salamnya. Mereka menyapa, jangan sampai direspon. Mereka menegur, dicuekin. Mereka mau ngajak bicara, ditinggal pergi, jangan direwes. Sejak saat itu, maka Ka'ab bin Malik menceritakan dunia yang sangat luas ini dirasakan sangat sempit, karena hidup kayak sendirian. Kalau tidak ada istri maka nggak ada yang menghiburnya. Jadi kayak berdua tok dengan istri. Keluar ketemu orang semuanya melengos menjauh. Dia ucapin salam semuanya tidak ada yang menjawab, menghindar semuanya. Dia mencoba untuk menemui orang yang paling dekat, bahasa kita teman akrab dan masih famili, Abu Qatadah. Dia meloncat pagernya rumah Abu Qatadah dan menyampaikan, apakah kamu memandang saya memusuhi Nabi? Melengos, ditarik, jawab, apakah kamu memandang saya membenci Nabi? Allah alam, langsung ditinggal. Ini menambah sedih lagi. Kawan yang paling dekat bersikap seperti itu, sedih sekali.
Jadi bumi yang luas dirasakan sempit. Makanya kan di sini disebutkan hatta idza dhaqat 'alail ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Jadi bumi yang sesungguhnya luas dirasakan bagi tiga orang ini sangat sempit karena diboikot sedemikian rupa. Dalam keadaan sangat sedih seperti itu, ada mata-mata musuh orang kafir pura-pura sebagai penjual sayur. Dia pura-pura datang sebagai penjual sayur, kemudian dia memanfaatkan keadaan, memata-matai dan bertanya, ada yang tahu di mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Oh, itu rumahnya. Nah, dia mendekati Ka'ab bin Malik membawa surat dari Raja Ghassan, raja kafir. Si mata-mata ini mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, ada titipan surat dari Raja Ghassan. Kemudian dibaca, isinya apa? Saya mendengar temanmu dan saudara-saudaramu semuanya memusuhi kamu, semuanya meremehkan kamu, padahal kamu bukan orang yang layak disikapi demikian. Bergabunglah bersama kami, bergabunglah bersama kami, kami akan membantu kamu. Apa respon Ka'ab bin Malik? Disobek-sobek, ditaruh di tungku, dibakar. Setan ini. Jadi dalam keadaan sendiri kecuali hanya istrinya, dan itu hari yang kesekian, merasa sempit hidup di dunia. Ada ujian untuk bergabung dengan orang kafir, tetapi keimanan yang berbicara, setan ini, sehingga dia tidak dibujuk oleh orang kafir untuk bergabung dengan mereka, untuk bekerja sama dengan mereka. Sebelum kita lanjut, ada seorang ulama yang mengambil ibrah dari kejadian Ka'ab bin Malik yang merobek-robek itu, merobek-robek surat, bahwasanya musuh Islam itu senantiasa memantau perkembangan negeri kaum muslimin, senantiasa memantau perkembangan negeri kaum muslimin, di mana celah bisa dimasukinya maka dimasukinya, kemudian siapa bisa diajak kerjasama untuk ngantamin dari dalam. Itu selalu dilakukan oleh orang-orang kafir. Mengambil kisah tadi bahwasanya Ka'ab bin Malik yang lagi diboikot kemudian dimanfaatkan oleh orang kafir, kiranya bisa dibujuk untuk bergabung dengan mereka, tapi Ka'ab bin Malik selamat. Kemudian datang utusan menyampaikan kepada tiga orang ini. Ini hari yang keberapa? Saya tidak hafal ya, hari keberapanya saya tidak hafal. Ini globalnya saja. Makanya kalau pengen rinci, buka riwayat Ka'ab bin Malik, sangat panjang sekali. Di hari yang keberapa datang keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketiga orang ini berpisah dari istrinya. Agar berpisah dari istrinya. Maka dua orang yang lainnya, istrinya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Hilal sudah sepuh." Satunya lagi demikian, Murarah sudah sepuh, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan berpisah ini? Apakah berpisah talak atau berpisah apa? Bukan berpisah talak, tinggalkan, kamu pulang, kalian berdua pulang, tinggalkan dalam kesendiriannya. Kemudian istri-istri ini menemui suaminya bahwasanya harus berpisah sementara, ini keputusan Nabi. Tapi suami-suaminya memohon, tolong sampaikan kepada Nabi. Lah kalau nggak ada istri terus mau sama siapa? Ya tambah sepi, nggak ada orang satupun di muka bumi ini. Minta keringanan kepada Nabi, minta. Akhirnya keduanya berangkat meminta keringanan, ya Rasulullah, kiranya boleh tetap menemani. Akhirnya tetap boleh menemani. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik, istrinya mengatakan, saya tak minta keringanan ya. Jangan. Loh, dua orang yang lain dikasih keringanan sama Nabi. Ya, tapi saya jangan. Keduanya sudah tua, saya masih muda. Gitu ya.
Jangan. Akhirnya Ka'ab bin Malik sendirian. Dan terus berjalan sepi seperti itu. Pas hari yang ke-50. Pas hari yang ke-50 datang ayat dari Allah, datang wahyu dari Allah Azza wa Jalla turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan diterima taubat 3 orang ini. Pas hari yang ke-50 diterima taubatnya. Ada orang lari sekali karena akan menyampaikan kabar gembira ini. Naik kuda kencang sekali akan menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya telah turun wahyu dari Allah, pernyataan diterimanya taubat 3 orang, kamu dan 2 orang lainnya. Saking senangnya, ini dalam riwayat disebutkan, Ka'ab bin Malik langsung buka bajunya karena saking senangnya. Ini hadiah buat kamu karena kesyukuran saya. Padahal baju tinggal 1 yang lagi dipakai. Karena saking senangnya. Nah, ada cerita yang kelewat. Ka'ab bin Malik seperti biasa ke masjid 5 waktu biasa, cuma ya sendirian, gak ada yang nyapa, gak ada apa-apa, sendirian. Pas suatu ketika Ka'ab bin Malik itu ketika di masjid pengen melihat Nabi itu gimana sebenarnya sih responnya kepada dirinya. Dia sholat sunnah, kemudian mencoba melirik Nabi. Jadi matanya melirik kepada Nabi. Nabi sebenarnya lagi memperhatikannya. Begitu Nabi tahu Ka'ab bin Malik melirik kepada dia, Nabi langsung melengos. Maka ini yang menjadikan dia tambah sedih. Tapi begitu hari ke-50 ketika taubatnya diterima, dia mengatakan dengan sebuah ungkapan, inni ma najautu illa bisidqin wa inna min tamami taubati alla uhadditha ba'dal yaum illa sidqa. Kurang lebihnya demikian. Aku selamat tidak lain karena kejujuranku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang diuji dengan kejujuran seberat ujian yang ditimpakan kepadaku ini. Gara-gara aku jujur kepada Nabi, ujianku sangat berat sekali. Tetapi ini kenikmatan yang luar biasa. Apa kenikmatannya? Diterima taubat langsung dari Allah. Diterimanya taubat langsung dari Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Maka sebagai bentuk taubatku sejak hari ini, aku tidak akan berbicara kecuali pasti jujur. Aku tidak akan berbicara dusta. Aku akan senantiasa jujur. Itu bentuk taubatku karena aku telah merasakan nikmatnya jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih bahagia lagi karena taubatnya dia bersama dengan 2 orang temannya diabadikan dalam Al-Qur'an. Diabadikan dalam Al-Qur'an, tetapi tidak disebutkan namanya, hanya disebut 3 orang. Wa 'alat salasati, dan terhadap 3 orang tidak disebutkan namanya. Nah, ini tentang kisah 3 orang, Murarah ibnu Ar-Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Abi Umayyah, alladzina khulifu, yang tobatnya tertunda, diterima tobatnya tertunda hingga 50 hari dan mendapatkan ujian yang sedemikian rupa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bumi yang sangat luas dirasakannya sangat sempit. Wa dhannu alla malja' minallahi illa iyyah, dan mereka menyadari bahwasanya tidak ada jalan keselamatan kecuali dari Allah, maka keduanya pun menjalaninya dengan semestinya. Diboikot dan sudah diboikot, dijalani dengan semestinya. Summa taba alaihim liyatubu,
summa taba alaihim liyatubu. Apa maksudnya? Summa taba alaihim liyatubu. Kalau diterjemahkan, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Artinya apa? Karena jujurnya mereka mengupayakan taubat, Allah kasih mereka taufik. Ini yang dimaksud. Tsumma taba alaihim. Kalau lihat terjemahnya, kemudian Allah menerima taubatnya hingga mereka tetap dalam taubatnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah beri taufik kepada mereka sehingga mereka kuat hingga akhirnya Allah menerima taubat mereka. Jadi taufik itu sangat penting sekali, dan nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat taufik dari Allah, kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Ini kalau tidak ada taufik, berat. Seperti Ka'ab bin Malik menceritakan sendiri, dalam keadaan dikucilkan seperti itu, ada mata-mata dari orang kafir yang mengajak-ajak, membujuk-bujuk, apa yang kamu inginkan akan dipenuhi, kamu bersama dengan Raja Ghassan di istana. Gimana ini, luar biasa sekali. Tetapi Allah memberikan taufik. Summa taba alaihim, Allah memberi mereka taufik, liyatubu alaihim, kemudian Allah benar-benar menerima taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Di sini pakai 3 penegasan. Yang pertama, inna, sesungguhnya. Allah itu huwa, dia. Penegasan yang kedua, at-tawwab, zat yang banyak menerima taubat. Jadi yang ketiga, ini yang ketiga, sesungguhnya Allah itu huwa, dia, ini taukid. At-tawwab siwa mubalaghah, benar-benar menerima taubat, untuk menunjukkan bahwasanya Allah zat yang menerima taubat betapapun kesalahannya, betapapun besarnya. Ini kan kesalahan besar, tidak mematuhi perintah Nabi. Nabi umumkan siap-siap kita ke Tabuk, dia menunda. Ini kesalahan kayak apapun Allah terima. Ar-Rahim, Allah Maha Rahmat kepada orang yang telah diterima taubatnya. Innallahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dia at-tawwab, Maha penerima taubat, Ar-Rahim, Maha Rahmat kepada orang yang telah diterima taubatnya. Disebut Ar-Rahim bagaimana? Sebagaimana sudah kita bahas tadi, kasih sayang Allah kepada mereka sehingga mencapai puncak kenikmatan, taubatnya langsung datangnya dari Allah, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau Rauf, perkara-perkara yang diberikan semuanya menyenangkan. Kalau Rahim, ada kalanya tidak menyenangkan, diboikot tanpa menyenangkan, sehingga bumi yang luas sekali dirasakan sempit. Allah Rahim.